mutilasi harus dikumpulkan, nah masih utuh kan mutilasi itu malah ya. Kalau mutilasi mati utuh enggak? Ya, makanya kalau kakinya dikumpulkan segera dimandikan, ya. Tapi untuk identifikasi itu hukumnya lain lagi. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kalau usul fikihnya kan gitu. Nah, untuk penyelidikan, pengobatan itu boleh. Otopsi itu boleh. Ya. Nanti nanti kalau gharib tidak mesti karena termasuk daripada syuhada al-gharib, tenggelam, bencana, al-harakah, kebakaran, syahidun. Kalau syahidunnya nggak mesti diman. Kalau pembunuh diri gimana pembunuh diri itu? Bunuh dirinya aja kafir. Namanya juga bom bunuh diri kan. Berantakan. Pembunuh diri berarti nggak boleh. Paham nggak nih? Syarat yang ketiga, Allah yakuna syahidan qatla fi i'la'i kalimatillah. Tidaklah atas diri mayit yang mau dimandikan itu posisinya bukan sebagai syahid, menegakkan kalimatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh kata Nabi ketika beliau berpidato, berceramah di hadapan para syuhada Uhud, kata beliau, la tughassiluhum, janganlah kalian mandikan mereka itu semua, fa inna kulla juruhin, karena sesungguhnya setiap bagian tulang, sendi, atau kulla damin, atau setiap darah, yafuhu miskan, akan disiram dengan minyak wangi misik yaumal kiamati, pada hari kiamat. Walam yusalli alaihim, dan jangan pula kalian menyolati mereka. Jadi kalau syahid ini tidak juga dimandikan, tidak juga disolati, itu saja. Paham sampai di sini teman-teman sekalian? Insyaallah ya. Kalau nggak ada air gimana? Ya tayamum boleh. Ya, pakai tayamum tidak apa-apa. Tapi insyaallah zaman sekarang mah tidak ada. Terus membersihkan kotorannya pakai apa? Stijak. Apanya? Kalau nggak ada air. Kalau nggak ada air, insyaallah ada air lah. Insyaallah ada air. Jangan dibahas yang itu dulu. Takutnya nanti rembetnya ke sana kemari. Ini kalau pertanyaan seperti itu untuk bahsul masail nanti. Ya, kita bicara real saja. Insyaallah ada air lah kalau zaman sekarang ya. Nah, walaupun tidak mendapati. Ya, nanti bagaimana cara memandikannya insyaallah. Nah, kita. Itu kuah galon gede. Iya, bekas. Syarat-syarat ya dimandikannya atas diri mayit itu, hukumun nadhru ila auratil mayyiti wa lamsuha wa tagsilur rijali wan nisa'i bil ka'si. Ya, bagaimana kita hukumnya, boleh enggak melihat ya bagaimana cara membersihkan bagian-bagian tertentunya, dan sebaliknya kalau yang memandikan istrinya bagaimana cara menyentuh bagian tertentunya, apa boleh melihat secara vulgar apa bagaimana. Jikalau yang meninggal laki-laki, nggak ada perempuan, nggak ada laki-laki sama sekali, hanya perempuan semua, bagaimana posisi memandikannya, dan sebaliknya seperti itu. Yajibu satru auratil mayyiti, ya wajib ya, memberikan satir
Apa itu satir? Menutup aurat diri mayit. Fala yahillu lil ghasili wala ghairihi ayandura ilaiha, maka tidak dihalalkan, berarti haram hukumnya atas diri orang yang memandikan dan yang lainnya itu untuk melihat bagian aurat diri si mayit. Wa kadzalika la yahillu lamsuha, dan begitu pula tidak halal artinya haram hukumnya menyentuhnya. Yang dimaksud di sini adalah mereka-mereka orang-orang yang di luar muhrim. Fayajibu ayyalifal ghasilu ala yadihi kharqatan liyaghsila biha auratuhu, dan diwajibkan atas diri orang yang memandikan itu ya membuat satu lapisan kharqah liyaghsila biha auratuhu, untuk membersihkan aurahnya. Sawa'un kanat mukhaffafa aw mughalladah, ya, baik yang mukhaffafa, yang ringan, ataupun yang menengah. Artinya itu ya, bagian-bagian tertentu yang berat ataupun yang ringan. Aw ma baqiya badanhi, atau bagian-bagian dari bagian tubuhnya. Teman-teman sekalian mesti diperhatikan. Kalau memandikan mayit, sebelum memandikan, nanti kalau kita memandikan ayah atau siapa kita itu, dikeluarkan kotoran-kotorannya dulu yang bagian dalam. Maka biasanya saya itu dulu diajarkan dipencet bagian perutnya dari bagian atas. Itu nanti dia akan keluar sendiri. Kalau orang hidup sama mayit itu beda, ya. Jadi ketika kalau memandikan itu, ya, ini kan dulu, ya, kemudian ininya dipencet perutnya, kentutnya apanya insya Allah keluar semua. Set, ya, kotoran-kotorannya kalau memang masih ada airnya apa itu keluar. Ya, kadang mungkin satu pengalaman juga, ada yang keluarnya tidak normal, kadang dari hidungnya cairan-cairan sedikit busuk-busuk itu, ya alam, ya. Itu tata cara yang tadi dibersihkan dulu, ya. Dipencet bagian itunya, apa namanya, perutnya, supaya pada keluar semua. Dan bagian-bagian lubangnya juga mesti dibersihkan juga itu, ya, bagian mulut terutama, teman-teman sekalian. Sudahlah, ya, ini baru jam 10. Lanjut apa gimana nih? Itu dibolehkan. Kalau misalnya cara memandikan mayat itu tidak sesuai dengan syariat Islam, itu apa memberatkan mayat? Ya, wallah alam memberatkan atau tidak, yang jelas prosesi itu di luar jalur agama, ya. Maka hal itu bisa membebani atas diri si mayit yang diperlakukan tidak sesuai dengan agama. Karena itu seperti apa? Seperti sorohatul ahlil mayiti, seperti rengekannya para ahlil mayit. Suatu makhluk pernah saya baca seperti itu. Maka satu hal yang sangat amat memberatkan adalah rengekan diri ahli mayit. Jadi merangis peraung-raung, ya, termasuk memandikan yang berlebihan, ya, memandikan yang berlebihan. Rupanya kan ada yang tradisi itu di Flores itu, saya pernah silaturahmi di daerah sana berapa bulan itu. Enggak, kalau di itu udah hal yang umum. Dia memandikan pakai cincin emas semua. Jadi alisnya itu pakai cincin emas. Itu kan berlebihan. Itu muslim apa? Muslim. Flores itu cukup lumayan kuat agama. Flores. Itu kita nasihatin
itu berhadapan dengan tokoh agama yang cukup lumayan alim, pinter juga ya. Ya seperti halnya kita di Jawa, kiainya lah pinter ceramah juga, pinter ilmu juga. Maka menghilangkan tradisi itulah yang sedikit berat. Itu namanya kan berlebihan. Karena disunahkan oleh baginda Rasul itu menyegarkanlah prosesi mayit kan gitu. Ajilu lil mayit, percepat. Ya. Mandikan sewajarnya dengan air kafur. Nah, kemudian disulati, maka apa? Itu kalau semakin lama ya semakin iya. Kenapa? Karena sesungguhnya semakin cepat jasad itu masuk ke liang lahat, sungguh cepat juga ruh akan kembali kepada jasad tersebut di alam kubur. Maka sungguh menderita orang yang jasadnya tidak diterima di alam kubur. Ruhnya akan menangis terus sepulangnya dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika ruh meninggal, ketika seorang meninggal, maka ruh kan diangkat. Jikalau sa'id, baik, langsung menghadap Allah dan cepat seperti itu dibalikan kepada jasad, ya. Jikalau dia buruk, ya lama tidak bisa kembali lagi. Ya, maka kalau lama prosesi memandikannya, proses sampai nunggu-nunggu itu berhari-hari, kayak orang Batak, maka sungguh menderita. Ibarat kita tidak tahu rumah. Itu ada ini enggak? Proses maksudnya masa waktunya enggak untuk meninggal? Seperti itu berapa hari kira-kira? Kalau baginda Rasul berapa hari? Baginda Rasul 2 hari 3 malam. Baginda Rasul 2 hari 3 malam. Itu kalau nggak di stop oleh Abu Bakar dengan para sahabat, mungkin berminggu-minggu. Harus dikuburkan. 2 hari 3 malam kalau tidak salah. Penguburan itu? 2 hari. Itu kan baginda Rasul. Tapi disunahkannya itu ajilu, dipercepat. Ya. Segera, masa nunggu pulang anaknya dari Korea kan? Lama pesawat. Kenapa para jamaah haji langsung dikuburkan? Karena seperti itu. Pengennya kita sih dibawa pulang lagi. Itu kan kasih sayang orang Indonesia saja kan. Tapi secara hukum ya harus segera dikuburkan. Man mata fi madinati hadza faqad dakhalal. Orang yang bisa meninggal di Madinahnya baginda Rasul, jaminannya masuk surga. Rahmatnya masuk. Madinah baginda Rasul itu di mana sih? Di Masjid Nabawi. Kota Madinah itu kecil, Pak. 8 hektar. Seluas Masjid Nabawi itulah kota Madinah dulu. 48 kakak. Itulah kota Madinah itu di situ. Cuma segitu aja. Selebihnya ya bukan Madinah. Karena waktu itu masih padang pasir semua. Jadi Yasrib itu adalah perkampungan kecil. Jadi maksud adalah bisa meninggal di Masjid Nabawi. Makanya anugerah ketika sujud di Masjid Nabawi meninggal itu anugerah dari Allah. Udah malam. Ada yang lain?